Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu implementasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Ibu Sri Mawardani dengan nomor NIM 7211419193 dari Lomba Akuntansi B 2019. Oke, masuk pada materi. Yang pertama adalah cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Jadi, cakupan perspektif atau perspective coverage untuk MIS disajikan dalam bahasan ini. Dengan kata lain, menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan dalam suatu perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan untuk oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang benar secara moral, benar, etis, dan mematuhi hukum. Jadi, moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dan bicara dengan seperangkat aturan. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan dan menusuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka itu sendiri. Sedangkan hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Kemudian untuk undang-undang komputer di Amerika Serikat, di sini setelah undang-undang komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkait dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Kemudian paten piranti lunak, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street Discussion. Hingga saat itu, pengadilan selalu menetapkan bahwa piranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Yang pertama, algoritma tidak dapat dipatenkan. Yang kedua adalah metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Kemudian, undang-undang paten piranti lunak di Uni Eropa sebagai jawaban atas State Street Discussion yang telah mendorong banjirnya pendaftaran paten piranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan Eropa. Parlemen Uni Eropa ini mengusulkan agar standar paten piranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat yang diterapkan. Kemudian, undang-undang privasi pribadi di Republik Rakyat Cina. Baik pemerintah warga negara Republik Cina atau RRC semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalah adalah istilah privasi seringkali memiliki konotasi yang negatif karena diasosiasikan dengan seseorang menyembunyikan sesuatu. Kemudian meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Kebutuhan akan budaya etik. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Di masa kini, CEO perusahaan seperti Southwest Airlines dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting pada organisasinya, sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer di sini ada 3. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Audit informasi. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditorial internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau eksternal auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan dari catatan akuntansi. Jenis aktivitas audit, di sini ada 4 jenis aktivitas audit internal. Yang pertama, audit finansial atau financial audit. Yang kedua, audit operasional atau operational audit. Yang ketiga, audit berkelanjutan atau current audit. Yang keempat, desain sistem pengendalian internal. Kode etik. Association of Computing Manager atau ASM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethic and Professional Practice yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak atau software engineering Code of Ethic and
professional practice dibuat untuk tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan memprioritaskan rekayasa piranti lunak yang menggunakan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan piranti lunak. Di sini adalah garis besar kode etik dan perilaku profesional ACM sebagai berikut. Kemudian etika dan CEO. CEO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal berikut. 1. Mencapai tingkat kepemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan. Yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Secara aktif, partisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir adalah mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber daya informasi. Pengaruh Sarbanes atau Sarbanes-Oxley (SOX) terdiri atas 10 pasal utama. 2 di antaranya secara langsung mempengaruhi unit pelayanan informasi perusahaan, antara lain adalah sebagai berikut. CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan Amerika Serikat disyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Jika CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan, maka CIO dan pelayanan informasi harus memberikan informasi keuangan yang memiliki 4 dimensi informasi, yaitu 1. Relevansi, 2. Keakuratan, 3. Ketepatan waktu, yang keempat adalah kelengkapan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.